Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi media pembelajaran yang telah kami buat. Kami membuat aplikasi media pembelajaran dengan materi bioteknologi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA. Nama saya Fania Rahmayani dengan NIM akhir 003 dan teman saya Rusnia dengan NIM 025. Kebetulan kami membuat aplikasi ini secara berkelompok. Untuk membuat aplikasi ini, kami memerlukan bantuan dari web Andromo. Langkah-langkah yang pertama untuk membuat aplikasi ini adalah menyiapkan beberapa materi yang ingin diunggah, kemudian berupa gambar-gambar. Karena di sini materi kami tentang bioteknologi, maka kami menyiapkan beberapa gambar hasil produk dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian setelah menyiapkan beberapa gambar dan materi tadi, kita bisa mengakses ke web Andromo dengan mengetik Andromo seperti itu. Kemudian akan muncul web resminya. Nah, di situ kita bisa mulai untuk mengedit seperti apa aplikasi yang ingin kita buat. Di sini yang pertama kami lakukan adalah membuat menu terlebih dahulu. Kemudian bisa mengeditnya dengan memberikan gambar seperti ini dengan memberikan judul bioteknologi, kemudian memberikan warna dan memberikan kolom pencaharian seperti ini. Kemudian kami mengganti tema berwarna hijau seperti ini. Setelah membuat menu, kita bisa menduplikatnya untuk membuat materi dengan hanya mengganti judul dan gambarnya saja. Untuk yang lain kita duplikat, kemudian kita edit seperti itu. Sangat mudah untuk kita membuat aplikasi di web Andromo ini. Web Andromo ini gratis. Kita sebenarnya bisa untuk pembuatan di web itu menggunakan full jaringan. Untuk mengakses beberapa menu, kita bisa langsung mengaksesnya dari sini, atau kita bisa secara manual seperti ini. Contohnya, jika kita mencari peranan bioteknologi, kita bisa memencetnya seperti ini. Dan di sini akan muncul beberapa materi tentang peranan bioteknologi di bidang apa saja, seperti itu. Atau kita bisa mencari di menu, kemudian kita pencet peranan bioteknologi seperti ini. Selain beberapa materi, kami juga membuat latihan soal untuk para siswa setelah belajar beberapa materi yang tadi. Untuk mengakses latihan soalnya, kita kemudian cari latihan soal. Di sini sudah ada beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan oleh siswa. Aplikasi media pembelajaran bioteknologi yang kami buat ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihannya, pertama, aplikasi ini gratis dan tidak berbayar. Kemudian, aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi, misalkan saat pembelajaran sedang berlangsung, terdapat peserta didik yang kurang paham terhadap materi pembelajaran, maka peserta didik tersebut dapat membaca dan mempelajarinya kembali di luar proses pembelajaran. Kemudian kelebihan berikutnya, aplikasi media pembelajaran bioteknologi ini sudah memuat materi tentang bioteknologi, yaitu tentang pengertian bioteknologi,
kemudian peranan dari bioteknologi, serta contoh-contoh dari bioteknologi, dan bahkan dilengkapi dengan latihan soal tentang bioteknologi yang dapat dijawab oleh peserta didik sebagai bahan evaluasi. Kemudian, aplikasi ini juga dapat memudahkan peserta didik dalam membaca materi karena sudah dilengkapi dengan daftar isi. Sehingga apabila peserta didik misalkan ingin mengetahui apa saja sih peranan bioteknologi, maka ia tinggal memencet item peranan bioteknologi dan dia akan dibawa dan ditampilkan peranan dari bioteknologi. Kemudian, kekurangan dari aplikasi media pembelajaran bioteknologi ini tampilannya terlihat monoton karena di dalam penjelasan materinya tidak terdapat gambar dan juga terlihat seperti monoton. Kemudian, model pengembangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi media pembelajaran bioteknologi ini menggunakan pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE ini merupakan salah satu model pengembangan yang terdiri atas 5 tahapan utama, yaitu tahap analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap ini, jadi kami menganalisis dan juga mendefinisikan beberapa permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran materi bioteknologi. Sehingga setelah itu kami akan mengetahui permasalahannya dan dapat memberikan serta mengembangkan media pembelajaran yang berbasis aplikasi Android materi bioteknologi ini. Kemudian tahapan yang kedua, tahap desain atau perancangan. Pada tahapan ini, kami mendesain dan merencanakan tampilan yang akan ditampilkan dalam aplikasi ini dan juga misalkan tentang font yang akan digunakan, ukuran font, dan pastinya kami juga merancang dan menyiapkan beberapa materi tentang bioteknologi dari beberapa sumber yang akan dimasukkan dalam aplikasi media yang kami buat ini. Tahap yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Pada tahapan ini dilakukan uji kelayakan produk dan juga uji ahli. Uji kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari media yang telah dibuat. Setelah uji kelayakan ini maka dilakukan revisi dan kemudian dilakukan uji kelayakan kembali sampai media dikatakan layak untuk digunakan. Tahap berikutnya tahap implementasi. Pada tahapan ini kami dilakukan implementasi kepada peserta didik yaitu melakukan praktek langsung kepada peserta didik menggunakan media yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir tahap evaluasi yaitu tahapan akhir terhadap semua tahapan yang telah dilakukan dalam proses pembuatan. Adapun harapan dari kami setelah membuat aplikasi ini, semoga aplikasi media pembelajaran bioteknologi yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan utamanya dapat membantu pendidik dan juga peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran IPA khususnya pada materi bioteknologi. Baik, sekian pemaparan media pembelajaran aplikasi bioteknologi yang kami buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.